Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, alhamdulillah ya, sudah kita melewati barusan sidang munaqashah anak-anak ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah stimulus bagi para orang tua dan bagi anak-anak yang lainnya, terutama sih ada di kendali orang tua ya. Mudah-mudahan orang tua yang lainnya termotivasi untuk menjadikan anaknya atau mengantarkan anaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ya. Ibu-ibu kira-kira bangga nggak ketika anak-anak menjadi penghafal Quran? Bapak-bapak, Pak, bangga ya, Insya Allah. Tadi luar biasa ya, nyaris seluruh peserta tahsinnya udah bagus. Siapa yang ngajarin, Ustaz Agus? Masya Allah. Jadi Ustaz Agus ini ketemu saya di waktu masih di MAN, masih di sekolah di MAN. Ada seniornya Ustaz Agus, murid saya Ustaz Agung. Alhamdulillah beliau penghafal Quran juga, beres 30 juz hafalannya mungkin. Ya, sebelum kita lanjut ke materi ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu, Pak. Karena saya sadar saya ini Ustadz K-pop ya, kirang populer, jadi harus memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada apa, ibu-ibu teh saha ya tahu di kursi roda atau tadi ngejentul ngetem. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu. Nama saya Muhammad Isa, saya lahir 32 tahun yang lalu di daerah Kabupaten Bandung, Bandung Selatan ya, Banjaran. Alhamdulillah sebagaimana Bapak dan Ibu lihat, saya sekarang kondisinya lumpuh, meskipun dalam ketika dilahirkan tuh dalam kondisi normal. Namun ada sebuah penyakit namanya tuh distrofi otot ya. Distrofi otot progresif, jadi baru terjangkitnya itu di usia belasan, dan makin parahnya itu adalah ketika saya keluar sekolah SMA. Jadi makin menurun. Akhirnya pas lulus SMA saya nganggur 2 tahun. Nah disitulah kondisi fisik makin tidak baik. Akhirnya saya menjadi penyandang disabilitas ya. Insyaallah mungkin inilah kebaikan yang Allah berikan gitu ya. Karena yang selalu ibu saya tanamkan ya, kita itu harus selalu berpikir positif terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh jadi ini menjadi sebuah ayat atau menjadi sebuah peringatan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Peringatannya apa? Tadhkirah. Tadhkirahnya itu enggak selalu melalui ayat-ayat yang Allah turunkan melalui Al-Qur'an. Peringatan itu bisa jadi dengan kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita, betul nggak Bu? Coba ya, saya cek dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba angkat tangannya. Angkat tangan paling tinggi, bisa nggak? Paling tinggi, angkat tangan paling tinggi. Nggak ada yang burket kan? Paling tinggi Pak. Nah ya, ibu-ibu kan bisa tinggi banget ya. Bapak-bapak juga sama kan? Bisa tinggi banget ya. Gagaro, tonggong, babari kan? Gampil ya. Nah, saya paling tinggi juga ngangkat segini Bu. Gak bisa ngangkat lagi ke paling atas, gak bisa. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak harus bersyukur. Hal yang sepele berarti kan, lamun atil, gagaro, tonggong, babari kan ibu-ibu. Gampil ya Pak, gampang. Itu pertanda nikmatnya belum Allah cabut. Nanti keseleo ya, misalkan bapak ibu-ibu misalkan baru ngerasain ya
Saya ayeuna tuh bisa gagaro tonggong misalkan. Nikmat itu. Banyak nikmat yang kita lupakan. Termasuk salah satunya adalah nikmat yang paling kecil, misalkan ngicep misalkan. Ya, mengedipkan mata. Kebayang nggak? Kalau kita tiba-tiba 5 menit gak bisa mengedipkan mata. Perih ya Bu. Bahkan kalau sajam nggak bisa mengedipkan mata, kemudian mata kita tuh udah jadi kismis, bener. Ya, nah begitulah. Jadi mudah-mudahan dihadirkannya saya di hadapan para ibu-ibu tuh semoga menambah rasa syukur ibu-ibu dan bapak-bapak terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten ya Bu. Ibu-ibu kalau misalkan sekarang tiba-tiba pengen ke air, pengen hoyong ke hampangan, gampil tuh Bu ayeuna. Langsung pengen tanya ke WC. Model abdi mah Bu, Pak. Upami hoyong kalau pengen ke air harus nunggu dulu orang. Harus nunggu dulu bantuan. Duh, ibu-ibu mah kemana-mana bebas ya. Dan yang utama ya, yang kita paling butuhkan itu ketika seorang disabilitas itu mungkin kalau makan bisa ditahan, kalau tidur bisa mungkin di kursi roda juga tidur ya. Tapi kalau urusan ke air itu udah menjadi sesuatu yang urgent, susah banget. Bapak-bapak makanya bersyukur Pak, nggak pernah nahan kencing, nggak pernah kan ya, nahan kencing sejam. Pernah ada yang pernah nahan BAK sejam, ada nggak? Belum kan, belum ada. 2 jam apalagi. Qadarullah, saya ketika masih jadi santri saya pernah menahan kencing sampai 6 jam. Karena dulu saya seringnya di masjid, posisi waktu itu santri-santri yang lainnya ya, teman-teman saya yang lainnya sedang di asrama. Saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Hanya benar-benar minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 3 nikmat ya. 3 nikmat yang sering kita lupakan ternyata. Yang pertama itu kata Agim tuh ketika kita mudah sekali melakukan kebaikan. Ketika anak-anak misalkan ya menjadi wasilah ibu-ibu datang ke masjid, itu sebetulnya nikmat Bu. Ketika kita datang ke masjid, kita ke pengajian, bisa baca Quran, itu nikmat Bu. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk membaca Quran, pergi ke masjid atau datang ke kajian. Benar nggak? Allah tuh milih ibu-ibu, bapak-bapak tuh itu nikmat gitu. Akhirnya yang harusnya misalkan sekarang tuh ada jadwal nge-DJ gitu ya, cuci piring gitu ya. Alhamdulillah anak pang agengna pang nyucikeun gitu. Sok mah mamah mah ka masjid weh, mamah mah kajian weh. Yes, nyuci piring mah ku abdi gitu. Itu teh nikmat Bu. Ya, ketika kita bisa melakukan kebaikan. Nikmat yang kedua adalah ya, nikmat ketika kita susah melakukan keburukan. Nah, boleh jadi nikmat inilah yang hadir dalam diri saya. Susah melakukan keburukan. Jadi intinya gini, mungkin ya boleh jadi Allah tuh menjadikan saya lumpuh teh ngameh saya teh teu bawong-bawong teuing. Saya kayak jadi anggota geng motor isin atuh Bu di AAKOD anggota geng motor. Anggota geng motor memakai kursi roda, meureun teh pada nyengseurikeun ya Bu. Nu kursi roda tiba-tiba dongkap ke tempat dugem misalkan. Disareng seurikeun beut cenah ieu cenah teu nyadar diri cenah meureunnya di AAKOD ke tempat dugem. Ayeuna mah dongkap ke masjid di AAKOD ge teu malu, tapi lamun dongkap ke tempat anu maksiat di AAKOD ngake kursi roda, ya Allah meureunnya. Teu sadar ieu nya cenah si Isa cenah. Geus mah lumpuh ke tempat maksiat. Ya. Nah itu yang saya positif thinkingan tuh Allah teh sayang nggak saya? Karena boleh jadi kalau saya sehat, saya tidak akan menjadi penghafal Quran. Mungkin jadi penghafal lagu dangdut betulnya enak. Sakitnya tuh di sini, betul tuh lagu itu teh semuanya nggak harapal. Bahkan jadi artis nak, naudzubillah min dzalik.
Dan yang ketiga adalah ketika kita posisinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Gara-gara saya sering sendirian, saya sering tadi nahan pengen ke air gitu ya. Yang terutama tuh BAB dan BAK yang susah tuh. Kalau BAS mah gampang ya. BAK buang air kecil, BAB buang air besar. BAS apa? Buang angin sepoi-sepoi, hitut membabarinya itu. Hitut membabari, Bu. Tapi yang dua hal itu yang membuat berat para disabilitas itu. Makanya mudah-mudahan sekarang tuh kan alhamdulillah kami sedang berusaha membebaskan lahan untuk pesantren ramah disabilitas. Mudah-mudahan teman-teman difabel yang selanjutnya bisa tetap menghafal Quran meskipun di pesantren, karena kita pengennya ada orang-orang yang perhatian terhadap difabel gitu. Disabilitas ada yang membantu ke airnya, misalkan makannya, bahkan ingin ke masjidnya gitu. Itu salah satu impian saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Ya. Nikmat yang ketiga adalah nikmat ketika kita sering ada dalam posisi hanya Allah lah yang bisa nolong saya. Tadi sendirian di masjid, pengen ke air, nggak ada siapa-siapa. Otomatis, Bu, kita hanya bisa ngandelin Allah saja. Ya Allah, sekuat tenaga sebisa mungkin saya hanya berharap pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, kiatkan abdi ya Allah, kiatkan abdi. Bayangkan 6 jam, Bu, pernah gitu. 6 jam harus bertahan dalam kegelisahan. Akhirnya ada lagi perasaan mendesak gitu, pengen ke air. Ngedoa lagi, nggak ada lagi, hilang terus, hilang timbul. Ya, itu mungkin sedikit ibrah ya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang Allah karuniakan kesehatan, karuniakan kesempurnaan anggota tubuh. Jangan disia-siakan. Nikmat itu akan terasa ketika nikmatnya Allah cabut gitu. Terasa berharganya gitu. Nikmat menghirup itu ada ketika pilek atau ketika tidak pilek. Nikmatnya namanya sadar orang, akhirnya orang masih bebasnya, ngehirupnya bebas ya. Tapi ketika pilek langsung, aduh, lupa bersyukur kita tuh. Kemarin pas kita bebas menghirup udara, sugan, alhamdulillah misalnya. Jarang kan ya? Nikmat itu baru terasa benar-benar berharga ketika nikmatnya Allah cabut. Ya. Ketika pilek sabelah tong duana heula. Sabelah langsung. Ya. Langsung sadar. Ya. Qadarullah, alhamdulillah, meskipun saya kondisi lumpuh, alhamdulillah. Walaupun dulunya saya pernah frustasi, pernah putus asa gitu, saya tuh nggak akan pernah menikah. Alhamdulillah saya sudah menikah ya. Bahkan istri saya 4, anaknya bapak terus langsung cina 4 anak. Anak Pak ya, bukan istrinya. Jadi yang pertama 6 tahun usianya, yang kedua 4 tahun, yang ketiga usianya 2,5 tahun, dan yang terakhir baru 1 tahun. Ya, itulah yang mudah-mudahan jadi ibrah. Oh iya ya. Dan semuanya itu ya diawali dengan ketika saya ya asalnya kan putus asa, asalnya depresi, asalnya tidak percaya diri, tapi akhirnya Allah perkenalkan saya dengan Al-Quran ya. Dengan Al-Quran lah yang akhirnya membantu merubah kehidupan saya nyaris 180 derajat. Yang akhirnya nggak pedean, banyak putus asa, terus tuh nggak yakin bakal menikah.
misalkan. Akhirnya Allah jawab gitu dengan dikenalkan dulu Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran, bahkan sempat umroh, sempat masuk TV, diundang Ustaz Yusuf Mansur, dapat hadiah macam-macam gitu ya, jadi pengisi acara di mana-mana. Dan disitulah cara Allah ingin merubah kehidupan saya. Makanya gini Bu, harus makin yakin gitu ya. Saya saja yang mulai dari minus gitu ya, Allah bantu, banyak membantu. Allah banyak bantu kehidupan. Apalagi anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu mah nggak ada minusnya. Tadi si bacaannya pada bagus. Saya tuh baru mulai ngafalin Quran fokus tuh di usia 23 tahun, Bu. Tapi sebegitu cepatnya Allah berikan hadiah demi hadiahnya tuh. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi ya bagi ibu-ibu. Terlebih nanti kita akan bahas tentang fadilah-fadilah bagi sesiapa yang baca Quran, menghafal Quran, ya, apalagi bisa mentadaburi dan mengamalkannya. Insyaallah mudah-mudahan anak ibulah yang akan selanjutnya mendapatkan keajaiban demi keajaiban dalam hidup mereka. Ya, ada beberapa ini Bu, kewajiban kita ya Pak terhadap Al-Quran. Ini ada nggak yang kajian, materi kajian? Materi kajian. Ya, bermulai dari ini dulu atau kita nonton dulu ini Bu, Pak. Kita ngobrol tentang kondisi anak muda pada zaman sekarang ya. Coba yang rukun Islam di ini. Nah itu. Inilah kondisi yang kebanyakan sebutkan 5 nama YouTuber di Indonesia. Antara Lilintar, terus saya Lilintar, Dimas Lilintar, Ganda Lilintar. Nah ini pakai ini. Oh ya. Pakai ini aja. Saya Lilintar. Dari Krianza, Tan Boymun. Oke, udah berapa itu? 4, satu lagi. Dari Kabupaten. Dari Komisen. Oke. Pertanyaan terakhir ini paling penting. Pertanyaan terakhir ini yang akan dapetin ini sebenarnya. Jadi jawab dengan cepat ya. Angkat tangan siapa yang mau jawab. Oke. Pertanyaan adalah rukun Islam ada berapa dan sebutkan berurut. Ada berapa? Semua? 2. Jadi gagal nih. Gagal ya? Oke, thank you. Thank you. Dua, Prilly, 3, Natasha Wilona, 4. Raffi Ahmad. 5. Oke, tadi udah pertama. Tahu semua YouTuber Indonesia. Yang kedua, sebutkan rukun Islam berurut. Islam yang pertama. Lupa. Aku kasih ini ya. Yang pertama syahadat. Benar? Yuk. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Dan yang ketiga kali saya benar ya. Angkat tangan. Dari Golim. 2, 3. Banyak bisikan. Masih atau liga 5. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan secara berurut rukun Islam. Itu ada 5. Ayo. Yang pertama, jangan ada yang bisikin. Tadi nggak mau ikut. Ayo.
Dia yang pertama siapa? Dia dulu ya, karena dia yang berkesempatan utama. Yang pertama. Ada bisi-bisi guys. Iya, yang pertama. Oke, yang kedua. Sholat. Oke, yang ketiga. Dia penting itu soalnya. Mau bantu? Sini, dulu. Yang pertama. Sholat. Salah. Gimana Bu? Ya Allah, ya, jadi matanglah tadinya ninggal ya, lihat santri-santri bacain Quran di depan ini, ya mudah-mudahan kampung apa ini teh namanya, di kampung iya banyak sing dibarokahkeun ya, sing ya mudah-mudahan penduduk kampung ini mah benar-benar terselamatkan dari pengaruh-pengaruh buruk ya teknologi. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Alhamdulillah meskipun 8 ya tadi 8 orang, saya yakin 8 orang ini kualitasnya bisa mewakili minimal tuh 2 kali lipat mereka ya, karena itu janji Allah ya. Bahkan mudah-mudahan bisa mewakili 10 kali lipat dari mereka. 8 itu lebih baik daripada 80 orang, lebih baik daripada 100 kali lipatnya 800 orang misalkan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita doakan terus ya anak-anak kita agar tetap menjadi penghafal Al-Quran, karena sekarang tuh jangankan untuk menjadi penghafal Quran ya, bagi yang untuk orang-orang yang untuk mentilawahi Al-Quran saja sudah sangat jarang, betul nggak? Tadi lihat kondisi anak mudanya seperti itu, kondisi anak mudanya ya. Berarti kan mereka tidak tersentuh waktu kecilnya dengan Al-Quran. Terjauh misalkan nanti kalau dicek lagi misalkan siapa yang suka melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Anak-anak mah penghafal Quran udah otomatis pasti angkat tangan. Kalau pakai sosial eksperimen seperti tadi, misalkan bertanya pada masyarakat, anak-anak muda gitu, yang suka melaksanakan sholat 5 waktu pasti jarang yang ngaco. Apalagi misalkan sholat 5 waktunya tepat waktu ya. Tambah lagi sholat 5 waktunya tepat waktu di masjid misalkan yang laki-laki, udah jarang banget. Alhamdulillah ya, di kampung ini, di masjid ini masih ada penghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya ya, kalau sesuatu Rasulullah SAW pernah bersabda, ibu-ibu harapannya jeung bapak-bapak, innalillahi apa Bu? Wa inna ilaihi raji'un, cenah jeung kira-kira nyaman. Sanes eta sanes hadis ya. Eta mah ayat Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un mah. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh ya. Mereka adalah ahlul Quran, ahli Al-Quran atau keluarga Al-Quran, atau orang-orang yang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Upami kalau sudah menjadi penghafal Al-Quran, saya yakin tingkat tilawahnya tuh sudah lebih daripada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Tenang tuh Bu, karena ngapalkan Quran mah jarang, sekali baca langsung beres. Sehingga tadi misalkan wailul lil mutaffifin misalkan, sekali beres enggak, ngafalin tuh ada 5 kali minimalnya, wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin.
Misalkan anak-anak ti anaba amma yatasaalun. Itu teh nggak langsung nempel, Bu. Nggak langsung nempel, Pak. Ya. Pasti minimalnya 5 kali diulang gitu. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Nah, baru nempel. Lanjut ke ayat 2. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Itu baru 5 kali misalnya. Bahkan kalau pakai metode Madinah tuh sampai 20 kali diulang-ulangnya. Coba. Itu baru per ayatnya, nanti digabung lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Makanya bahagia ketika seorang orang tua mempunyai anak penghafal Quran. Bahkan tadi Pandai KM juga bangga ada anak-anak kecil yang ngafalin Quran di sini. Pertanda Allah tuh akan menjaga gitu ya Al-Qur'annya di sini gitu. Melalui hafalan-hafalan anak kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an itu. Dan kata Allah, kamilah yang akan menjaganya. Salah satu penjagaan Allah Al-Qur'annya itu yaitu dengan gimana perasaannya, Bu, menjadi saudara lurah? Tuh, kalau saya menjadi lurah, alhamdulillah. Pasti bangga, Bu, menjadi keluarga lurah, ya, keluarga pejabat. Atau gimana tuh bangga? Misalkan pas ke kelurahan teh, Ibu, di mana, Bu? Ya, abdi alona non bibina lurah cenah. Oh, mangga badan naon, Bu? Aya nu tiasa dibantos bener. Cek pegawai lurah teh nya kelurahan teh. Bade ngadamel KTP, cenah. Oh, langsung dipermudah. Ieu cenah ngadahulukeun. Utamikeun. Ya, bibina lurah atau emangna lurah. Menjadi keluarga penguasa daerah saja sebegitunya gitu. Apalagi kalau ningkat lagi misalkan, ini kan baru kelurahannya atau baru desa gitu. Ningkat lagi misalkan kecamatan, wali kota misalkan. Alhamdulillah karena kan ya kita mempunyai ini ya, alhamdulillahnya tuh mempunyai kemarin yang sudah meninggal Mang Oded ya. Wali kotanya tuh soleh luar biasa, sampai seluruh anaknya tuh menjadi seorang penghafal Quran. Dan ada salah satu anaknya teman saya gitu. Anak beliau tuh teman saya, bahkan nikahnya pun dengan teman saya. Jadi anaknya mantuna tuh sahabatan gitu ya, dekat banget. Jadi menantunya pernah nyerita gitu ya, wah, jadi keluarga wali kota mah ini asa banyak dipermudah. Contoh gitu ya, beliau pernah perjalanan dari Tasik ke Bandung. Yang namanya keluarga pejabat kira-kira bakal dibiarkan begitu saja nggak keluar dari rumah tuh? Enggak ya, pasti ada pengawalan. Bahkan disiapin polisi yang dari di depannya, di belakangnya gitu ya, yang naik mobil. Beliau tuh pulang ketika waktu mudik ya, di mana macet tuh kan benar-benar mengular gitu di daerah Limbangan tuh, Limbangan Garut. Beliau mau istuning karena dikawal gitu ya, lempeng nggak ngerasain adanya macet gitu. Ya, nyeritain ini secara nyeritain realitanya seperti itu gitu. Bukan hanya sekedar menjadi wali kota yang dikawal, menjadi keluarga wali kota juga dikawal gitu. Tuh naik ya, Bu, tadi menjadi keluarga lurah, bikin KTP, bikin KK mudah ya. Tadi jadi keluarga wali kota, dijaga benar-benar, dikawal benar-benar
Agar apa? Agar mudah gitu melalui jalan-jalan yang dilaluinya gitu. Nah ini langsung ya. Ada yang menjadi keluarga Mas Jokowi ya? Nggak ada ya. Apalagi menjadi keluarga presiden kan, keluarga Mas Joko gitu. Dan ini langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala dianggap para penghafal Quran itu bukan menjadi keluarga wali kota, bukan menjadi keluarga presiden, tapi langsung Rasulullah SAW bersabda bahwa penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Kira-kira kita bakal dikawal tuh upami jantan keluarga Allah? Bakal. Saha nu ngawalna? Polri? Bukan. Lebih mulia daripada Kapolri, lebih mulia daripada Kapolda. Ya. Siapa? Para malaikat insyaallah. Upami tos jadi keluarga mah Bu, nya tong boro aya kahoyong ya. Kita pengen apa-apa belum diungkapkan saja baru kereteg hati misalkan. Langsung sama Allah tuh dikasih, insya Allah. Saya sering kayak gitu, mendapatkan hadiah dari Allah secara tiba-tiba. Bu nggak mimpi-mimpi, artinya saya mah seorang disabilitas yang lumpuh Bu, tapi rumah ada, mobil ada. Sekarang sedang membebaskan tanah 1 hektar. Siapa yang nyangka gitu. Rata-rata disabilitas mah ya, yang lumpuh mah kadang menjadi pengemis kadang gitu. Ya mudah-mudahan Allah menjaga kita orang-orang yang bersama Al-Qur'an mah gitu. Jadi saya benar-benar kepengen gitu mengangkat ya, jadi apa istilahnya mah bukan saya yang ngangkat ya. Jadi agar teman-teman yang senasib dengan saya itu merasakan apa yang saya rasakan itu. Betapa Allah tuh benar-benar membantu kehidupan saya. Karena hadis yang lain menyebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum yang dekat dengan Al-Quran ya, atau kata lainnya Allah akan mengangkat kaum dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran juga. Artinya apa? Allah akan mengangkat derajat orang yang dekat bersama Al-Quran dan akan merendahkan orang yang jauh dari Al-Quran. Mending cakat mending jauh Bu, mending cakat mending jauh, mending diangkat mending dihinakan. Mending diangkat ya. Ini tuh jelas suaranya nggak? Kurang jelas? Kurang jelas? Pengen rada ngaharul lah nih. Diangkat. Cek jelas nggak? Nah ini jelas. Dari tadi kurang jelas ya. Jadi innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an juga. Ya. Jadi kita ingin yang diangkat atau ingin yang direndahkan? Diangkat. Oh iya betul. Tadi mah ieu na suantana bener teh ieu. Eno ngajawab, alhamdulillah. Sipnya. Ya. Jadi tadi ya mulai dari apa? Perumpamaannya bahwa sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia ya, yaitu ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Tadi perumpamaannya
kita jadi keluarga Pak RW, keluarga Pak Lurah aja bangga Bu. Kita diulangin dulu teh tadi karena di situ jelas Bu ibu-ibu. Bahkan misalkan jadi keluarga wali kota aja bangga, banyak dipermudah, keinginannya apa banyak dibantu, misalnya ada beberapa kebutuhan dibantu, kesulitannya ditolong misalkan. Apalagi ini menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya berkuasa di Bandung, Allah tidak hanya berkuasa di Indonesia, Allah tidak hanya berkuasa di beberapa negara, Allah berkuasa di langit dan bumi. Makanya ketika kita menjadi keluarga Allah, insya Allah semua keinginan, semua kesulitan Allah akan permudah, ya. Allah akan kirim para malaikatnya untuk menjadi pengawal kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi innalillahi ahlina minan nas, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, dan ada di akhirnya itu ada wa khassatuh, yaitu orang-orang pilihan Allah, ya. Namina pilihan Bu, nu ranking hiji di sekolah atau napi nu 5 besar ngan sabaraha urang sakedik kata napi seueur Bu, sakedik kata napi seueur sakedik pantang wayahna nya upami ibu-ibu naha geuningan nu ngapalkeun Quran teh sakedik ngan 8 urang, ya. Di mana-mana Bu, ya, nu berprestasi misalkan 10 besar moal 10 besar ayat 30 orang moal. Terus teh 10 besar mah nya maksimal ge 10 benernya. Ya, kecuali aya nu nilaina sama misalkan gitu. 5 besar kan 5 orang. Nu ranking hiji kan 1 orang misalkan. Tah ya orang-orang terspesial di mata Allah teh sedikit. Berarti pilihan Allah di kampung ieu teh kanggo murang kalina mung 8 urang. Ibu-ibu bangga teh jadi orang yang sedikit tapi nu dipilihna ku Allah langsung. Bangga teh? Bangga. Misalkan aya wakil ya, wakil di Bandung ya, nu ngangkatna teh wali kota langsung yang akan mewakili musabaqah tilawatil Quran dari kota Bandung adalah misalkan tadi Gali. Bangga teh? Bangga pasti. Dan langsung ieu nu milihna Allah. Tadi Gali, Sabila. Di lingkungan itu nu dipilihna kan sakitu. Ya. Kedah bersyukur, alhamdulillah. Ayeuna tugas ibu ngajagi semangatna, ya, ngajagi lingkunganana, ngajagi termasuk makananana, rezekina ulah dipasieun rezeki anu haram. Ibu hoyong tadi ninggal jadi murang kali teh ditaros sebutkan 5 rukun Islam, ulang-ulang, ya. Hari disebutkan 5 YouTuber, wah norowelang langsung, Atta Halilintar Asyap langsungnya, Ria Ricis, ya. Jadi mudah-mudahan keluarga orang mah keluarga yang termasuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sing fokus dengan Al-Qur'an, ya. Terutama ibu-ibu oke kedah ngaleukeunnan mulai sakedik-sakedik, mulai belajar tahsin, bapak-bapak sami gitu oke. Jadi jangan sampai ada ketimpangan yang sangat jauh gitu ya. Bising ke di ini, bising kena di non dibalikeun gitu ku murang kali teh. Sok atuh ngapalkeun misalkan cek mamahna teh nya. Hari mamah tos ngapalkeun teh acan. Mamah Al-Buruj tos hafal teh acan misalkan. Ya. Babari Ibu ngapa apa? Mulai dari tahsin dulu ya. Belajar memperbaiki bacaan agar nanti kita tuh satu frekuensi dengan anak kita. Misalkan tadi teh misalkan nanti di imaman ku sepuhna ku bapakna misalkan.
Misalkan cek bapak nate, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Misalkan cek bapak natenya. Pas itu tadi bener kan ku anak, "Pah, bukan alam taro kaifa Pak cenah. Alam taro kai cenah. Kai cenah. Bapak teh nya tiba heula teh diajar gitu ya. Bapak teh geus tilu guru misalkan diajar teh semuanya ngajarin alam taro kaifa Pak. Dan huruf fa-nya juga pak lain fa ya, karena kan orang Sundanya tuh bisa bilang huruf F cenah. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang huruf F? Itu fitnah cenah. Fitnah harusnya fa misalnya. Jadi kekeliruan itu sudah harus diperbaiki ya. Insya Allah mungkin kedepannya Ustadz Agus ada kajian bapak-bapak, kajian ibu-ibu ya, kajian orang tuanya, minimal kajian tahsinnya agar nyambung gitu. Jadi ketika kita mempunyai cita-cita anak kita pengen hafal 30 juz, jadi orang tuanya harus minimal tuh hafal juz 30 ya. Jadi kan betinya beda tipis, anaknya hafal 30 juz, bapaknya orang tuanya hafal juz 30, kan cuma dibalik aja ya Pak gitu. Ulah kata barodak tehnya pas di imamanku bapaknya teh, dek si ayah mau baca apa dek? Ah paling juga kulhu cek saya kata ama kuliah deh cen, karena dua eta kulhu dan kuliah sering. Pas gitu teh kadang ku bapakna teh si ade cen, mentang-mentang udah tahfiz, udah ditahfiz jadi nyepelekeun ayah, padahal ayah ada surat andalan yang lain cen. Apa itu? Ada inna cen. Inna atau inna al-kausar ya. Pas itu teh gara-gara salah niat si bapak teh inna rekinya maca inna toina jadi innalillahi pak. Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga semangat ya menghafal Al-Quran, karena Al-Quran ini harus diperjuangkan, harus dijaga. Ada satu video lagi ya. Cing ada Fajar nggak? Fajar, coba Bu, biar ini ya terinspirasi lagi. Sebelah kirinya adalah Ibu Kiki terapisnya. Nah ini. Kiki terapisnya. Ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. 30 juz. Ada bapak aja belum tentu ya Pak ya. 2 juz aja udah alhamdulillah. 30 juz dari 4,5 tahun. Iya, 4,5 tahun dan sekarang umur 11 tahun. Saya ngobrol dengan ibunya ya. Boleh. Bunda siapa namanya, kenalin dulu. Nama saya Heni. Bang Heni. Katanya sejak kecil ada keistimewaan dari ayahnya di mana? Ya, waktu kecil itu Fajar lahirnya prematur. Pada usia 6 bulan 7 bulan setengah. Nah, pada saat lahir itu berat badannya hanya 1,6. Dengan waktu itu jantungnya itu beratnya masih terbuka, terus paru-parunya masih belum bekerja dengan sempurna, sehingga kemungkinan kata dokter itu dua CP kan kita selegrafasi, CP-nya itu kemungkinan karena organ-organ tadi belum sempurna sehingga kekurangan suplai oksigen ke otak, sehingga ada sel-sel sebagian sel-sel otaknya yang rusak. Itu yang mungkin Lahir prematur, umur masih 6,5 bulan di dalam kandungan pada lahir. Nah ayahnya tiap malam gimana? Nah waktu di rumah sakit itu kan dirawat, saya di rumah, ketika sehari 2 kali ayahnya mengatakan ASI. Nah sambil mengatakan ASI, ayah Fajar itu selalu membacakan sekitar setengah juz. Jadi karena sehari 2 kali, sehari itu Fajar sudah menggunakan 1 juz. Dari mulai lahir setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran 1 hari 1 juz. Nah keajaiban kemudian ketika umur 3 tahun setengah baru bisa ngomong. Nah ketika ngomong itu yang dia keluarkan adalah Quran. Subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi.
Ini Bu Kiki, terapisnya Fajar ya, yang bercerita kepada kami bahwa gimana Bu Kiki ketika mengalir ke saya, gimana ceritanya? Jadi kemarin itu sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk bawa Fajar ke Ustadz. Nah, karena apa? Saya tahu Ustadz itu adalah pengingat Al-Quran yang sangat semangat tangga di Indonesia. Jadi saya pengen Mas Fajar ini sebagai murid saya, apalagi dengan kondisi Mas Fajar yang cerebral palsy, tapi ternyata dia juga bisa menghafal 30 juz. Saya pengen supaya tahu semuanya bahwa sebenarnya kita mampu kok menghafal. Baik, kita coba dialog sama Fajar ya. Fajar cita-citanya jadi apa? Imam Masjidil Haram. Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Susah nggak Fajar menghafal Quran? Enggak. Tahu malu enggak? Baik, Fajar Ustaz baca ya. Fajar lanjutin. Orang-orang pengen tahu Fajar beneran apa enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna dukhul hadhihi al-qaryata faqul Tuhan hal tersebut terlalu nakhul masuk dalam nampulakum dia telat respon karena emang kotaknya dia nomor kita. Itu juz 1, sekarang berangkat juz 2. Sallallahu Masya Allah, sekarang kita lanjut juz 3. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama wa ba'dahum darajat. Masya Allah, sekarang kita naik ke tengah ke juz-juz belasan. Surah apa ya? Surah An-Nur, surah cahaya. Kan cahaya ini bulan tuh ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabuha fayastaqimuna. Masya Allah, sekarang Fajar habis surah An-Nur apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Fajar tes Ustaz surah Al-Furqan. Iya. Setelah bacaan baru. Bisa baca, kita saling estafet ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ya. Sip. Udah tahun aja. Saya terlambat mengetahui. Sip. Kalau Ya, Bu. Kalau misalkan ya ini disuruh milih, mending punya anak-anak yang pertama tadi ditanya apa? Rukun Islam, tapi menjawabnya kemana-mana, atau serba tahu tentang YouTuber, atau serba tahu tentang Quran. Mending nu mana, Bu? Mending nu iya ya. Kalau Ibu tahu ya, Fajar tuh sekarang usianya udah 17-18an. Di usia 14 tahun ya, Fajar pernah dapat hadiah umroh langsung dari hadiah haji dari King Salman, Raja Saudi, langsung 14 tahun. Ibu-ibu ya ngagaduhan murang kali 14 tahun Pak, ada yang anaknya 14 tahun? Ada? Udah bisa ngasih tiket bolak-balik Dupan belum? Ini sudah bisa ngasih tiket 5 haji. Coba. Yang 5 haji itu Fajar, yang ngurusnya 2, orang tuanya 2.
dihajikan langsung. Ini menjadi pukulan telak ya bagi kita yang kadang sibuk ngejadiin anak tuh, yaudah mending jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi lupa dasar agamanya tidak disiapkan, Al-Qur'annya tidak disiapkan. Jadi baiknya tuh anak-anak kita tuh ditanamin dulu imannya dulu. Iman sebelum Quran ya. Lalu Al-Qur'an. Adab sebelum ilmu, lalu belajar adab sebelum banyak ilmu. Karena kadang kalau mereka sudah banyak ilmu, justru nganggap remeh ke orang tuanya tuh, alah bapak bahala sekolah dengan ukur nepikeun ka SD mamatahan budakna misalkan nunggu sekolah S3 laras tuh Pak. Kira-kira nu korupsi teh lulusan SD atau napi lulusan naon Bu nu saeureuna nu korupsi? Lulusan kuliahan pasti laras tuh. Jadi kalau ilmu tanpa iman dan adab ya gitu. Mentang-mentang mereka pintar, mentang-mentang mereka serba tahu, akhirnya menyepelekan orang-orang yang lainnya. Kalau saya ambil 100 juta juga nggak akan ketahuan. Ya. Kan koruptor-koruptor nggak ada yang lulusan SD, ya. Mereka rata-rata sarjana minimal. Nah, sekarang ya ibu-ibu mudah-mudahan ya ini adalah investasi bagi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Ini ada penghafal Quran, kalau bisa diperbanyak ya. Ajak yang lainnya, ajak tetangga-tetangganya, bukan sekedar mereka yang sibuk mengajak, orang tua juga mengajak, ayo kita sekolahin atau suruh jadi ngafalin Quran aja. Karena benar-benar Bu, tadi dari Fajar saja sebenarnya banyak banget ya yang bisa menginspirasi ini. Ada Naja, dia juga cerebral palsy sama yang ada di Hafiz Indonesia. Bahkan hafalannya tuh Fajar juga sama, hafalannya tuh bukan hanya sekedar hafal surat, hafal bacaan, tapi hafal nomor ayat, hafal halaman, hafal artinya, hafal. Sempat suatu saat ada yang tahu Syekh Zakir Naik, ada nggak? Syekh Zakir Naik itu ulama dari India ya. Beliau bagian perbandingan antara Islam dan Kristen. Banyak ketika ada kajian-kajian beliau tuh ada yang akhirnya jadi mu'alaf. Sempat ke Indonesia, waktu itu kalau ke Indonesia tuh pas di Bandung tuh di UPI, kalau di Bekasi itu di Stadion Patriot Bekasi itu. Nah, berita Fajar ini sampai ke telinganya Syekh Zakir Naik ini. Jadi tahu Fajar tuh nggak bisa datang ke Bekasi atau ke Bandung. Akhirnya Syekh Zakir Naik yang minta bertemu sama Fajar di sebuah rumah makan di Jawa. Jadi ulama internasional pun datang sengaja gitu, pengen ketemu sama Fajar. Tadi King Saudi sampai ngasih tiket haji umroh mungkin entah berapa kali, karena yang waktu di acara itu saja Fajar dapat hadiah umroh dari Ustaz Yusuf Mansur. Gitu. Alhamdulillah Bu, namanya anak-anak ibu, anak-anak bapak sarehat ya, tinggal sing dititipkeuna dibekalina Al-Qur'an. Tadi yang kalau secara fisik mungkin ini anak cerebral palsy ini tidak diinginkan oleh semua orang tua, betul nggak? Nggak, saya yakin ketika misalkan dikasih pilihan, mau nggak punya anak cerebral palsy? Nggak mau, pengen anak yang sehat aja mungkin, anak yang non difabel aja mungkin, seperti itu.
Tapi kalau misalkan cerebral palsinya kayak Fajar mah bisa haji, bisa umroh, insya Allah selamat dunia akhirat. Udah mau bawa tuh Fajar mau minta motor besok hari tadi, mau kokosehan minta dibeliin Satria Evo atau Nmax atau motor Ninja ya intinya bekalilah anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, bahkan kita sendiri libatkan bersama Al-Quran, sibukkan diri kita bersama Al-Quran. Jadikan Quran itu seperti HP saat ini gitu. Sedetik-sedetik dibuka ya, sedikit-sedikit lihat WhatsApp ya, sedikit-sedikit lihat Instagram. Ini masih jelas suaranya? Jelas? Ya. Jadikan Quran itu seperti HP lah. Sedikit-sedikit di awas. Insyaallah Rasul. Pasti ada keajaiban di beberapa hari atau di beberapa bulan yang akan datang. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran harus diyakini bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Diulangi adik-adik. Yakin? Kita cek buktinya ya. Saya tanya dulu, di antara para malaikat siapa yang paling terkenal di antara ibu-ibu dan bapak-bapak? Siapa? Jibril. Benar, Jibril. Nggak ada kan yang tahu yang populernya itu Mikail, nggak kan? Israfil komentarnya. Komo Israel mah nggak sieun dicabut nyawa ya. Yang paling populer siapa? Jibril. Dan itu adalah bahkan disebutkannya juga Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena Jibril yang menjadi wasilah diturunkannya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas lagi ya. Tadi dari Jibril, melalui Jibril ya, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Julukan Nabi Muhammad itu apa, Bu? Sanes ininya, nabinya di antara para nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin disebut. Pemimpin para nabi dan rasul. Harus tadi melalui Jibrilnya jadi Sayyidul, jadi yang terpopuler, jadi yang termulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Paling utama-utama Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak akan masuk surga ya, kecuali surga itu udah dibukain sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat siapa? Qurannya tuh untuk disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Bahkan umatnya pun terbawa mulia. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat. Coba bayangin, Bu. Ya. Umat Nabi Muhammad itu yang terakhir diciptakan atau dihadirkan ya, kehidupan itu. Tapi yang pertama masuk surga. Jadi surga tuh nggak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad dan umatnya tuh masuk duluan. Spesial banget nih umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bahas lagi, apalagi sok yang berkaitan dengan mula-mula diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di hari apa? Hari Jumat. Itu.
Hari Jumatnya jadi apa? Sayyidul Ayyam. Ayam itu lain hayam. Ayam itu jam'u min yaum. Jadi yang paling baik, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bahkan kalau kata Nusarano, hari Jumat hari raya ya. Betul. Tempatnya ya di mana? Enggak. Di haram misalkan ya. Tempat diturunkan Al-Qur'an itu adalah Makkah dan Madinah. Makkah Madinah menjadi haramain ya. Dua kota suci, Masya Allah. Betul? Kita lebih spesifik lagi waktu ya. Tentang waktu diturunkannya Al-Quran. Waktunya itu di kapan? Ramadan dulu ya. Ramadan oke, jadi Sayyidus Syuhur. Jadi pemimpin bulan-bulan. Di antara bulan-bulan ada 12 bulan ya dalam Islam. Ramadan lah yang bulan penuh berkah disebutkan nabinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lebih spesifik lagi ya. Di bulan Ramadan hari Jumat, terus malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 82 atau 83 tahun. Makanya barang siapa yang beribadah di hari itu, di malam itu, sama dengan beribadah lebih baik daripada 83 tahun. Nah, inilah salah satu alasan kenapa ya Nabi kita itu umurnya pendek tapi mengalahkan amalan-amalan yang nabi-nabi terdahulu. Ada yang 950 tahun. Nabi kita kan 63 tahun ya. Karena itu kualitas jadi intinya. Jadi terletak pada kualitas. Umat Nabi Muhammad itu berkualitas. Jadi banyaknya mah sedikit gitu ya dari sisi banyak nama, tapi dari sisi kualitasnya benar-benar hebat ya. Tempat sudah, waktu sudah ya, menjadi barokah, menjadi terbaik ya. Maka hari-hari kita ya, hari-hari terbaik kita adalah hari-hari yang diisi oleh Al-Quran di awalnya ya. Lalu bagaimana jikalau Al-Quran itu ada di hati anak-anak kita? Atau Al-Quran itu ada di hati ibu dan bapak? Al-Quran itu ada di kepribadian ibu dan bapak? Maka sesuai hadis yang berlaku adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Insya Allah santri-santri ini adalah santri terbaik, orang-orang terbaik di kampung ini. Insya Allah ya. Hari-hari terbaik kita adalah hari-hari yang diisi dengan Al-Quran ya. Rumah-rumah kita, rumah terbaik kita adalah rumah yang dihiasi dengan lantunan Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak ada sholat di dalamnya, tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Karena kan nggak boleh ya baca Quran di kuburan mah, salah satunya tuh. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa keutamaan tadi ya, sudah lebih dari 3 ya. Dengan Al-Quran ini mudah-mudahan menambah keyakinan ibu dan bapak ya, bahwa Al-Quran ini adalah solusi, Al-Quran ini adalah benteng ya, untuk kejahiliahan perkembangan zaman sekarang gitu ya, di mana orang-orang tuh benar-benar berlomba-lomba untuk menuju neraka gitu, seolah berlomba-lomba mereka. Kemaksiatan tuh benar-benar dibikin indah. Suyyina linnasi hubbus syahawati, dibikin serasa indah sama setan tuh, bahkan
masjid-masjid itu lebih sepi dibandingkan stadion-stadion. Masjid-masjid itu lebih sepi dibandingkan dengan tempat-tempat diskotik segala macam gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita terpaut hatinya dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan Al-Qur'an insyaallah kita akan bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahwa seorang penghafal Al-Qur'an akan bisa menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang terponis masuk neraka. Nah, mudah-mudahan dengan adanya satu rumah, satu penghafal Quran itu akan menjadikan kita selamat dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sing yakin Al-Quran ini yang akan membuat anak-anak ini menjadi gemilang masa depannya. Ya, jangan yang lain, jangan les piano, les nyanyi, udah Al-Quran aja. Kadang orang-orang tuh banyak siap mengeluarkan banyak uang untuk les renang, les yang lain gitu ya. Tapi untuk belajar Al-Quran gratis pun di masjid jarang banget peminatnya. Ini jangan sampai terjadi. Alhamdulillah saya nyekolahin anak pengen dekat sama Al-Quran tuh sampai mengeluarkan puluhan juta gitu ya. Tapi pengennya seperti itu, pengen adabnya terjaga, Qurannya terjaga, dibandingkan kita sukses duniana tapi akhiratnya kita keteteran. Naudzubillahi min dzalik. Kita lebih baik kita menderita sedikit di dunia lah tapi mendapatkan surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cung yang mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, Cung, angkat tangan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ibu bapak tercerahkan dengan Al-Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.